Pagi hari, di sebuah sekolah sederhana, siswa-siswi mulai memenuhi ruang kelas dengan berbagi cerita dan impian. Di antara mereka, ada seorang siswa yang bernama Agil. Ia bukan yang paling menonjol, namun ia menyimpan mimpi besar dalam diam. Hari itu, pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian itu semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang cita-cita. Ibu ingin kalian berbicara dengan jujur, karena dari sinilah masa depan kalian itu akan terbentuk. Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya mau jadi dokter, Bu. Saya ingin membantu banyak orang. Tapi saya ingin berhasil di bidang itu. Kalau saya ingin jadi pengusaha sukses, saya ingin punya banyak usaha, menghasilkan banyak uang agar hidup saya jauh lebih baik. Saya, Ibu, saya mau jadi selebgram terkenal biar dikenal banyak orang dan punya banyak pengikut. Kalau saya ingin menjadi poluan, Bu. Saya ingin menegakkan keadilan dan membantu masyarakat. Kalau saya ingin jadi perawat, Bu. Saya ingin merawat semua orang-orang sakit dan membantu mereka sembuh. Kalau saya, Bu, mau jadi guru. Saya ingin berbagi ilmu seperti Ibu dan membantu anak-anak meraih mimpinya. Wah, bagus sekali. Semua cita-cita kalian itu sangat luar biasa. Sekarang Ibu ingin mendengarkan dari Agil. Saya sebenarnya mau menjadi guru, Bu, walaupun saya sadar saya belum pintar. Tapi saya ingin Jawaban yang tulus itu justru tidak disambut dengan baik oleh sebagian teman-temannya. Agil, kamu serius mau jadi guru? Kamu saja masih sering kesulitan belajar, apalagi jadi guru, tidak pantas. Iya, Agil. Harusnya cita-cita itu tidak boleh terlalu tinggi, sesuai kemampuan aja. Betul, Dina. Kita itu harus realistis, Agil. Kalau kemampuan kamu biasa saja, ya jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalian tidak boleh berbicara seperti itu. Semua orang punya mimpi, bukan yang pintar saja. Iya, betul. Tidak ada yang salah dengan cita-cita Agil. Justru kita seharusnya saling menyemangati, bukan saling menjatuhkan. Saya hanya ingin mencoba, tapi sepertinya saya terlalu berharap. Waktu istirahat pun tiba. Namun bagi Andi bukan keterangan yang ia dapatkan, melainkan lanjutan dari ejekan yang semakin membuatnya ragu. Agil, kamu tuh harus sadar diri. Tidak semua mimpi itu bisa kamu raih. Betul sekali. Nanti kalau kamu jatuh dan kamu kemana? Jadi orang itu sadar diri, nggak usah mimpi ketinggian deh. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan mencoba karena semua orang punya kesempatan untuk berubah. Ya, kita semua kan tidak langsung pintar, semua butuh proses. Kalian kenapa sih perkataan kalian tuh membuat perasaan orang lain sakit? Iya benar, kita tidak tahu seberapa besar usaha seseorang, jadi jangan mudah menilai. Saya jadi tidak yakin, karena saya memang tidak pantas punya mimpi. Sore hari, Andi pulang dengan perasaan yang berat. Ia mencari tempat untuk menguatkan dirinya. Agil, kamu sudah pulang? Agil, kamu kenapa? Ibu lihat-lihat dari tadi kamu diam terus. Ada apa, Nak? Sini cerita ke Ibu. Bu, teman-teman saya tadi bilang saya tidak pantas punya mimpi yang besar. Mereka bilang saya harus realistis. Apakah yang mereka bilang benar, Bu? Agil, dengar Ibu baik-baik.
Mimpi itu tidak pernah salah. Yang salah itu ketika kita menyerah, tapi kita belum berproses. Tapi saya takut gagal, Bu. Kegagalan adalah bagian dari proses. Bagaimana kamu bisa tahu kamu akan gagal kalau kamu sendiri belum berproses? Baik, Bu. Saya ingin mencoba kembali dan tidak ingin menyerah. Semangat ya, kamu pasti bisa. Setelah Agil mendapatkan keyakinan dari ibunya, Agil sudah merasa yakin dan bertekad dengan mimpinya. Tetapi, perkataan itu terus mengganggu pikiran Agil. Dan keesokan harinya, Agil tidak sengaja bertemu dengan ibu Aini. Agil, kamu kok pagi-pagi sudah murung? Banyak teman-teman bilang, Bu, saya tidak pantas untuk mempunyai mimpi yang besar. Saya melihat dengan besar di diri kamu. Nah, itu sudah menjadi modal. Keberhasilan itu dimulai dari keinginan. Jika kamu percaya kepada diri sendiri, itu sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Nah, iya Bu, kami akan membantu Agil, kamu tidak sendirian. Iya, kalau kamu kesulitan belajar, kita bisa belajar bersama. Kita saling bantu saja itu lebih baik daripada saling menjatuhkan. Iya, betul. Kami percaya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ya, Setelah mencari sama keraguan Agil, saat itu juga Agil merasa percaya diri setelah mendapat dukungan dari Ibu Ayuni dan teman-temannya, membuat Agil semakin bersemangat. Waktu terus berjalan, usaha Andi mulai menunjukkan sebuah hasil. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tengah waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu. Arya dulu sangat bangga melihat perkembangan kamu dari kamu. Dan kamu lebih cepat percaya diri. Wah, saya nggak sangka. Ternyata Agil juga pintar ya. Sepertinya kita memang salah menilai dia dari awal. Iya, kita terlalu meremehkannya. Ini bukti kalau saya itu penting. Benar, tidak ada yang mustahil selagi kita ingin berusaha. Kesadaran mulai tumbuh. Mereka yang dulu meremehkan, kini mulai memahami kesalahan mereka. Saya minta maaf. Ayo. Agil, saya benar-benar minta maaf. Saya juga minta maaf. Saya juga minta maaf, Agil. Saya salah karena menilai kamu dari awal dan melihat usaha kamu, Agil. Tidak apa-apa, saya sudah memaafkan kalian semua. Justru dari semua itu, saya akan belajar untuk lebih baik lagi. Nah, sekarang kita harus saling mendukung, bukan menjatuhkan. Iya, kita semua bisa belajar dari kesalahan ini. Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi semuanya. Mereka belajar bahwa mimpi bukan untuk ditertawakan, tetapi untuk diperjuangkan. Kalian lagi belajar apa? Kami lagi belajar IPS, Pak. Ya, kami diminta untuk menceritakan cita-cita kami, Pak. Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian punya cita-cita yang tinggi. Jadi anak-anak, ingatlah kesuksesan tidak dilihat dari latar belakang, akan tetapi dari usaha, ketekunan, dan kepercayaan diri. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Dan jangan pernah meremehkan mimpi orang lain, karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk sukses. Saya akan terus berjuang meraih cita-cita saya, apapun rintangannya. Kami juga akan terus berusaha meraih mimpi kami. Mimpi itu tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita menyerah sebelum mencoba. Tidak ada yang salah dengan memiliki cita-cita. Meskipun kemampuan saat ini masih terbatas,
Mimpi adalah hak semua orang dan bisa digapai dengan sebuah usaha. End of flashback. Saya ingin menjadi polisi, bos. Saya ingin menjadi... Sumpah mati padamu aku jatuh hati. Sumpah mati padamu aku jatuh cinta. Namun sayang aku tak sengaja berkenalan denganmu. 1, 2, 3, ayo. Hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih terus harapkan berjumpa lagi. Semoga saja aku sering berkenalan denganmu dan hati lalu bicara berdua. Supaya tidak panik, berlusta. Namun apa kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah